saya pengen meluruskan banyak hal, jangan dipotong ya. Kesal nih. Pertama, ransomware, banyak di berita-berita ransomware adalah software, aplikasi. Bukan. Ransomware itu kriminalnya, cuma kemudian kriminal tersebut dilakukan untuk meminta tebusan, ransom, diminta tebusan. Kriminal tersebut tetap bisa dilakukan siapapun tanpa minta tebusan, berarti bukan ransomware. Dia bisa menggagalkan suatu sistem, dia bisa mencuri data, dia bisa melakukan pemutusan jaringan, apa semuanya. Tetapi hal tersebut kalau nggak minta tebusan, dia bukan ransomware. Jadi di situ yang menjadi istilahnya sebagai cybercrime yang ransomware, karena ada tebusan yang diminta. Dan itu nggak perlu ada software, itu pelaku manusia juga dia kemudian melakukan penguncian aja, server kemudian dia kunci, dia minta tebusan, dan sudah jadi kriminal yang bersifatnya ransomware. Nggak harus hanya sekedar aplikasi. Oke, satu. Yang kedua, ransomware itu ada dua hal. Ransomware yang sifatnya mengenkripsi dan ransomware yang sifatnya mengkunci. Ya, login dan kemudian mengenkripsi. Ini yang mana nih? Gitu kan. Nah, kemudian ransomware tersebut itu bisa dilakukan siapapun. Nah, kalau udah ada tagihan, ada tuntutan, biasanya kan juga menunjukkan satu ancaman dulu. Biasanya kalau dia bisa mengunci, ngapain dia mengunci kalau nggak dia mencuri data? Dia harusnya bisa mampu mencuri data dan kemudian dia jual kemana-mana, jauh lebih baik daripada sekedar mengunci. Server itu bukan hantu, server itu barang keras, itu ada bendanya di situ, di mana mau ransomware orang minta macam-macam pun, tinggal kita pegang servernya, tarik kabelnya sampai putus, ya udah selesai, nggak ada siapapun yang bisa mengganggu. Wirelessnya matiin umpamanya ya, wifi-nya dimatiin, kabel cabut, siapapun nggak bisa ganggu. Karena sudah terputus kontrol dari pihak yang lain, itu jadi benda sendiri. Bisa dikelola oleh yang si pegangnya. Nah, di sini ada terlibat 4S, yang namanya server, security, kemudian setting, dan SOP, ya, Standard Operating Procedure. Ini yang harusnya dibenahi. Nah, kalau yang saya bilang kenapa tadi Kominfo itu ada, saya bilang 4T, letter, lalai, dan kemudian sebagainya, itu karena SOP-nya ini ada yang nggak jalan. Baru punya sementara, belum dibikin yang secure kayak gimana, kemudian diberikan layanan kepada publik. Dan akhirnya maaf tadi kepada Pak Usman juga, dan kemudian kepada publik ya, saya ketawa sampai ngakak di sini. Kenapa? Ada diutarakan oleh Kominfo tadi bahwa oleh kementeriannya itu minta segera memberikan backupnya. Tanggung jawab backup itu si pemilik server. Kalau di sini berarti PDN yang harusnya wajib membackup sendiri tanpa di backup oleh kementerian masing-masing. Loh, yang mengelola data itu dia harus membackup sendiri. Ini saya ajarin buat Kominfo, backup itu ada yang diferensial, ada incremental, ada parsial, ya kan? Yang mana yang mau dilakukan? Ini semuanya ada tahapan yang saya lakukan. Nggak peduli ada ancaman atau nggak ada, bisa jadi tahu-tahu gentengnya jatuh atau apa, kemudian rusak. Ada orang lagi bersihin area data server kesenggol, jadi rusak ya kan. Nah, backup ini yang harusnya segala langsung dilakukan untuk melakukan restorasi. Ya, nah kalau itu sudah bisa dilakukan ya sudah beres. Nah, yang tidak dimiliki oleh Kominfo saya yakinin apa yang namanya redundancy. Itu adalah sesuatu layanan di mana servernya ini, kok dibilang tadi kan ada udah di zonasi ada yang kayak gitu. Katanya cuma sebagian lah, buktinya langsung 210 layanan hilang. Enggak, bukan sebagian, itu udah banyak atuh. Gitu. Kalau dia berani ngomong gitu, berarti harusnya ada dari sekian banyak layanan, sebanyak sekian yang rusak, yang lainnya enggak aman gitu kan. Nah, ternyata enggak kan, tetapi pasti ini langsung down semua. Karena nggak ada redundancy. Redundancy ini adalah satu saat server ini down, langsung yang ini menggantikan secara cepat, benar-benar bisa dibilang real time. Ya, seamless, bang, langsung ini down, ini tetap jalan. Jadi si pengguna nggak tahu bahwa ini, oh, ada yang down nih. Downnya bisa server yang menginterface kepada pengguna, ada downnya yang sifatnya adalah yang kepada database servernya jebol, dia pindah ke database yang lain. Yang saya ngerinya adalah hal ini semua nanti kejadiannya apa? Ada proyek baru, salah begini deh, ada proyek baru.